daerah lain, kan gitu. Karena kasihan gini ya, misalnya Lebaran atau Tahun Baru, ya kan, atau hari libur gitu ya. Kalau Pasaman Barat mau wisata, contoh ke Parangpanjang, ya, itu hanya untuk mandi-mandi itu Bang ya. Mandi-mandi, kan sangat jauh. Berapa tuh biaya yang dikeluarkan? Belum waktunya lagi kan gitu ya. Nah, makanya kalau ada di Pasaman Barat, tentu ada. Kalau ke Parangpanjang contoh harus ada uang 1 juta, itu minimal. Iya minimal. Kalau di Pasaman Barat paling 100.000. Udah sampai ya Bang ya. Berarti ya, kan gitu ya, 100.000 udah ada mandi dia, udah begini macam lah, udah lengkap celur semua, gitu ya. Berarti udah hemat 900.000 dia Bang. 900.000 satu orang. Iya. Kalau misalnya 5 orang, udah berapa? Itulah kira-kira gambarnya. Oke. Terkait dengan pembahasan pembangunan tadi kan Bang, sudah kita bahas apa yang sedang berlangsung, apa yang sudah berlangsung, dan apa yang akan Abang lakukan. Gitu. Ini terkait dengan keluarga ya Bang. Ya. Kita agak melenceng sedikit ya Bang. Oke. Sedikit dulu ya. Ya santai. Agak ini nampaknya. Ya. Oke, jalan ke aja. Abang kan punya 2 orang putra nih, yang saat ini duduk di DPRD Bang ya. Ada yang di DPRD Kabupaten, ada yang di DPRD Provinsi. Yang di Provinsi ada Bang Hanapi Lubis. Ya, Hanapi Lubis ya. Ada Bang Bakti, Niat Bakti di Kabupaten. Abang sendiri gimana? Apakah nanti rencananya ada mengarah politik gitu Bang? Kalau saya? Iya. Kalau saya syukur alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum ada ya? Ya. Tapi mendorong anak untuk ada. Gitu. Terkait dengan Bang Hanapi Lubis ini, tentu sebuah nama itu kan ada maknanya gitu Bang. Oh iya. Ada Bang Hanapi Lubis, ada Niat Bakti. Ini saya juga dapat bocoran nih Bang, ada makna tertentu gitu Bang. Bisa diceritakan itu Bang. Makna dari nama-nama tadi. Ya. Ini sebagai istilahnya sembari penutupnya ini Bang. Iya. Bincang-bincang kita. Ya. Yang Bang Hanapi tadi Bang. Artinya Bang. Itu gini ya. Dulu kan sewaktu saya berjuang, yang saya bilang tadi. Yang di awal tadi Bang. Dari awal tadi, saya pernah bolak-balik dari Padang itu hari Jumat, habis apel pagi. Saya terus Abang lakukan ya? Iya lakukan, kan gitu. Itu jauh kan, Padang harus sekian kilometer. Berapa tahun itu Bang? Abang lakukan Bang? 7 tahun ada, yang kayak gitu. Ada 7 tahun. Oke. Jual sakit, ya kan? Jadi hari Jumat pagi apel, nanti siangnya ngapel lagi. Senin lagi masuk. Sering dirayakan, jungkir balik, nanti ngarep bendera, menghormat bendera, udah gemetaran tangan ini, ya kan? Buka baju, ngarep ke atas langit, gitu ya. Ya kalau militer itu kan macam keras kan, gitu ya. Kita paham juga. Udah itu nak juga mampan, masukkan ke sel, macam itu begini, ya kan? Nah, jadi pada waktu saya di dalam sel, karena saya dianggap disersi waktu itu, nah, makanya saya lahir anak saya, yang Hanapi, yang itu lahir pas dalam sel lagi dia, dalam penjara kan, hukum. Jadi lahir anak saya itu, yang si Nabi itu, yang anggota DPRD Provinsi kan. Makanya saya berpikir, ini lahir anak saya dalam penjara kan itu. Waduh, sekarang saya bikin namanya Hanapi. Artinya, arti nama itu hari lahirnya anak, namun ayah dalam pidana atau penjara. Jadi kayak gitu. Disingkatlah menjadi Hanapi gitu. Ya. Karena kondisinya waktu itu Abang di dalam penjara. Jadi hari lahirnya anak, namun ayah dalam pidana. Kayak gitu. Dan itu Lubis. Lubis itu marganya Hanapi Lubis. Lubis artinya lumrah bagi insan itu sengsara. Gitu aja.
Berarti dia dua keterkaitan gitu Bang ya? Ya. Istilahnya dari kita dalam keadaan di dalam penjara, ya. Dan juga lumrah lah kita sengsara gitu Bang ya? Sengsara gitu, biasa kita berjuang. Sampai terpikir begitu Bang ya? Ya kalau tahan kan selalu menghayal, gitu, menghayal. Kalau Bang niat bakti sendiri Bang? Apa ini Bang? Cerita di balik nama Bang niat bakti. Kalau niat bakti memang saya sudah berniat. Pada itu sedang gesitnya saya bekerja ini, ya kan, sampai ini tangan saya itu ngangkat rumah, kan cacat ini kan, tidak bagus lagi kukunya kan, ngangkat rumah, dijepit, ya kan, yang seberang, jangkarnya saya nggak bisa nahan, hancur ini kan, bukan, baru itu pindahkan rumah gitu ya. Terus banyak kerjaan lah, banyak saya istilah itu untuk kegiatan, ya istilah berbakti gitu ya. Makanya pas sedang sibuk-sibuknya lah si bakti, yang bakti ini, yang anggota Dewan Kabupaten gitu ya. Jadi mikir juga saya, pada waktu itu pas saya di pondok-pondok daerah masih teringat ya, gitu ya, arah ke Keran kalau nggak salah itu ya, Keran. Saya sendiri saya pakai anduk gitu ya. Jadi datanglah orang, jemput saya bahwasanya menyampaikan ini ya, berarti apa nggak tahu di sebelumnya? Nggak tahu. Jadi saking sibuknya mengurus masyarakat. Iya, nggak gitu. Jadi, oh ya, saya pulang. Kan? Tentu besoknya ya sekian ini saya bikinlah namanya itu. Saya sedang berbakti. Saya untuk masyarakat banyak udah jadi berbuat gitu ya. Nah itu udah lama lagi ya. Udah berjalan. Jadi saya bikinlah namanya niat bakti. Nah, gitu. Jadi artinya saya berniat untuk berbakti ke masyarakat banyak. Jadi diabadikan gitu Bang. Diabadikan gitu. Mudah-mudahan nanti karena ada namanya bakti ya seterusnya dia meneruskan perjuangan saya gitu. Jangan hanya namanya aja, dia harus berbuat, harus mencontoh sama orang tuanya berbuat orang banyak itu. Kita yakin itu pasti Bang, karena sebagai orang tua Bang sudah memberikan contoh yang baik untuk anaknya kan. Dan juga tidak hanya untuk anak sendiri Bang, masyarakat Pesanan Barat juga punya sosok yang bisa dicontoh untuk dalam segi pembangunan. Ya. Baik Bang, mungkin kita sudah berada di ujung podcast kita Bang di hari ini. Kira-kira Bang, ada nggak nih Bang pesan-pesan khusus lah istilahnya Bang, atau pesan-pesan bagi masyarakat, bagi daerah kita, atau harapan bagi daerah kita untuk ke depan Bang? Pesan terakhir istilahnya penutup kita Bang. Oh gitu. Masyarakat dengan pemerintahnya hampir sama dia. Harapan saya itu kepada masyarakat khususnya Pasaman Barat, ya kan. Marilah kita berjuang, marilah kita bersatu, ya kan, dan berdoa, ya bagaimana caranya agar Pasaman Barat kita ini yang kita cinta ini ke depannya lebih makmur, ya kan, lebih makmur dan lebih maju. Begitu juga artinya untuk pemerintahan atau tokoh yang ada di Pasaman Barat juga yang dirantau kan banyak, ya kan. Jadi marilah kita kalau tokohnya marilah kita tunjuki, ya kan, arahkan, berilah contoh, ya kan, kepada generasi kita, ya kan. Bagaimana supaya generasi kita ke depan istilahnya itu baik-baik gitu ya, tidak istilah itu nggak kayak narkoba gitu ya, jauh dari hal-hal positif negatif gitu ya. Dan artinya itu yang namanya kita di sini kan menjelaskan Islam gitu ya, kayak gitu ya.
kita tuh harus inilah ya, arti itu kita punya landasan di agama kita gitu ya. Bagaimana caranya kita beriman gitulah kira-kira. Jangan kita memberikan contoh yang kurang baik atau kurang membangun atau kurang mendidik lah. Kurang mendidik gitu ya. Jadi sehingga kedepannya cucu kemana kita makin baik. Etikanya pun bagus gitu. Ya, sama dengan istilah guru apa yang dibilang orang tua. Kalau misalnya gurunya kencing berdiri, tentu muridnya kencing berlari kan gitu. Nah itu pepatahnya gitu ya. Ya kalau sudah kita tuh istilahnya yang macam saya lah, ya kan, enggak, ya gimana saya bilang ya kurang elok lah gitu ya, tidak bisa contoh gitu ya. Tentu nanti yang contoh dengan anak nanti boleh lebih parah lagi, gitu, terutama masalah narkoba kan. Gimana caranya pasaran barat ini bisa menghindar dari narkoba? Kan gitu ya, gitu. Karena narkoba itu jelas itu musuh yang paling berat, gitu ya. Itu segalanya menghancurkan. Sampai ke masa depan. Gitu. Masa depan menghancurkan, baik otak, baik masalah fisik, pikiran, finansial, itu menghancurkan. Gak ada gunanya, gak ada untungnya. Itu salah satu kita hindari itu. Nah, itu harapan saya ke masyarakat dan tokoh juga pemerintahnya gitu ya. Artinya kedepannya marilah kita bersatu berjuang seaing dan selangkah pasaman barat ini kedepannya maju dan lebih maju. Pasti maju. Oke, setuju bang. Setuju. Baik sahabat dan pendengar kami berada pemirsa podcast Pasban dialog tanpa batas ini bang. Yang membatasi cuma waktu ini bang. Karena kalau tidak dibatasi waktu nanti bisa nih bang sampai jam 2 jam 3 nanti bang ya. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini bersama Bang Nazar dan tentunya ucapan terima kasih kembali bang kepada bang sudah menyempatkan waktu hadir bersama kami berbagi cerita ya bang dan juga memberikan inspirasi kepada kami tentunya tokoh-tokoh muda. Mudah-mudahan kami bisa mencontoh setidaknya bang walaupun tidak sama dengan abang di bawah abang lah gitu kan bisa kami lakukan hal-hal positif tersebut gitu. Baik itu saja mungkin sahabat dan pemirsa masih bersama kami dalam program podcast Pasaman Barat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Ya. Udah boleh.